fotografer gitu, Al-Quran harus yang menampakkan begitu fotonya Nabi Muhammad. Oh, jadi Al-Quran gua harus bergambar minimal gitu. wajahnya dong. Oh, jadi Al-Quran saya besok-besok harus ada gambarnya gitu. Absolutnya dari mana? Absolutnya ke absahnya dari mana? Kalau wajah aja kagak ada. Oh, jadi wajahnya Ibrahim ada bentuknya. Muka Ibrahim ada. Mukanya Bapak ada. Iya dong. Muka Roh Kudus ada. Kan kitab lu kan tebel banget. Oh. Berarti wajahnya Bapak ada. Wajahnya Bapak sama Roh Kudus gimana? Banget. Bagaimana si Wahyu? Si Wahyu. Iya dong. Si Wahyu, Wahyu itu bukan manusia. Si penerima Wahyu. Oh, si penerima Wahyu. Tebel banget kayak gitu, wajahnya nggak kelihatan. Sama seperti Musa yang sampai sekarang tidak ada yang tahu gambarnya. Seperti apa emang? Wah, kalau begitu kamu bilang orang Kristen halu dong, karena wajah Bapak nggak pernah ada yang tahu, wajah Roh Kudus nggak ada yang tahu. Lu bikin Al-Quran. Iya, oke kan gini, saya terima. Nggak ada Nabi kami itu hujat. Gitu. Masa wajah cuma sinar-sinar gitu doang. Udah gantian ya. Udah gantian ya. Berarti berarti bohong dong Nabi lu dong. Udah. Berarti Nabi lu bohong dong. Iya bohongnya dong. Kenapa? Kitab kenapa? Quran kan tebel banget tuh. Ya. Nabi lu kan katanya wahyunya banyak, tebel banget tuh. Masa wajahnya dikit aja gak ada? Oke, emang wajah Roh Kudus ada? Terus absahnya di mana? Giliran ditanya balik kenapa nggak jawab sih? Keabsahan kitab suci lu di mana? Wajah karena Al-Quran itu. Oh, cuma ngomong doang. Ya udah ngomong dulu deh. Ya udah. Berarti kalau tidak ada gambar wajahnya maka itu Tuhan palsu ya? Enggak. Iya apa sih? Kok enggak? Kalau wajahnya orang parameter Kristen, lu gimana sih? Orang Kristennya kelihatan tuh. Yang mana yang kelihatan? Tuh. Yang mana? Yang mana Tuhan orang Kristen yang mana? Wajah junjungan elu. Ya itu dong, kain kafan. Yang mana wajah Yesus? Sekarang ada ditemuin tuh. Yang mana wajah Yesus? Sekarang ada loh. Kain kafan siapa? Kain kafannya ada itu tuh. Tunggu, kain kafan siapa ada, Pak? Gua DM Pak, lu. kain kafan siapa, Pak? Ditemuin yang mana kain kafannya? Coba mana kain kafannya? Update dong. Yang mana? Mana kain kafannya? Tuhan Yesus. Coba saya mau tanya, kain kafan Yesus yang mana? Tuhan Yesus. Nanti gua DM lu ya. Teman-teman, kita bahas kain kafan Yesus ya. Oke, kita bahas kain kafan Yesus. Oke. Oke. Sekarang gua balik bertanya sama lu. Oh, naik cuman ngomong doang, cuman mau menghujat doang. Sakit hati banget ya ketika ada gambar yang mirip dengan Yesus, ternyata berjenggot, dituduh itu Yesus, lalu dihujat dan sakit hati banget. Sampai-sampai kami harus menggambarkan nabi kami. Kok baper? Gak usah baper gitu dong. Ya lu nya kayak mama-mama. Gue mau ngomong lu gak izinin gue ngomong. Di komal gue lu kayak penjajah. Signal lu Roh Kudus gak ngizinin signal lu bagus. Lu ngomong gak gek. Sekarang begini, kalau menurut parameter lu harus ada gambar Tuhan. Kalau tidak ada gambar Tuhan maka itu palsu. Maka Roh Kudus Kudus itu palsu karena wajah Roh Kudus nggak ada yang tahu, wajah bapaknya Yesus nggak ada yang tahu. Maka dengan secara tidak langsung elu sebagai orang Kristen lebih tebal mana daripada Bible? Lebih tebal mana daripada Bible? Menerima wahyu kalau ngomong pakai signal dibeli. Kalau beli handphone beli signalnya sekalian. Jangan cuma beli handphone doang buat cuma nyerocos, menghujat kan lu? Gua nggak menghujat, gua bilang kalau seandainya Tuhan tidak ada gambar maka itu Tuhan palsu, maka bapaknya Yesus itu adalah Tuhan palsu. Dengan teman-teman ya, kalau seandainya menurut orang ini gambar Tuhan tidak ada maka Tuhan palsu, maka bapaknya Yesus palsu, karena kita nggak tahu bapaknya Yesus gimana gambarnya. Saya tidak pernah menemukan satupun gambar bapaknya Yesus, karena dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tidak mampu dilihat, ada yang nggambar, ya bohong. Ya, dan Tuhan lu bilang fotonya. Iya, masa Tuhan ada gambarnya tuh, aneh. Nah, jadi si Ardian ini mengatakan Nabi Muhammad itu palsu karena tidak ada fotonya di Al-Quran. Lu pikir Al-Quran majalah aneka yang ada fotonya? Yang ada fotonya itu majalah. Kitab lu samain sama majalah nggak apa-apa karena karangan manusia. Al-Quran gua lu samain sama majalah, ya nggak mungkin. Bagaimana mungkin ada fotonya? Besok-besok lu minta lagi fotonya Ibrahim dalam Al-Quran, ye. Lu pikir Tuhan gue harus jadi fotografer? Mentang-mentang Tuhan lu jadi tukang kayu, lu minta Tuhan gue jadi fotografer gitu, harus ada gambarnya di Al-Quran. Ngadi-ngadi lu, Ten.
Sejak kapan parameter kebenaran itu harus menampakkan wajah dan gambar? Kalau itu parameter kebenaran, hancur sudah kitab lu. Di mana di kitab lu terjadi ada Tuhan yang melayang-layang berbentuk roh di atas air. Pertanyaan saya, Tuhan yang melayang-layang di atas air ini wajahnya gimana? Gambarnya, fotonya, ayo. Ayo, bisa nggak tunjukin fotonya Adam? Bisa nggak tunjukin fotonya Abraham, Elia, Henok? Kalau nggak ada berarti palsu menurut lu. Kitab lu tebal juga dong. Jadi kalau lu bilang kitab gua setebal itu nggak ada foto Nabi Muhammad, maka itu Nabi Muhammad palsu. Parameter lu bikin agama lu hancur. Kitab lu tebal daripada Al-Quran, coy. Paham lu? Kitab lu sendiri itu lebih tebal daripada Al-Quran. Kitab lu terdiri dari kanonisasi karangan manusia, karangan according Lukas, according Matius. Di dalamnya juga tidak ada foto. Emang lu pikir di kitab lu ada foto? Gua colok juga lu mata lu nanti. Lucu lu, Ardian. Tolong dong, kalau mau membela agama Kristen jangan bikin Kristen malu. Masa di dalam kitab suci harus ada foto orang? Emang di Bible ada foto gitu? Emang ada gitu gambarnya Yesus dalam Bible lu? Lu minta di Al-Quran ada fotonya Nabi Muhammad. Di Bible lu emang ada foto Yesus gitu? Ngadi-ngadi lu. Berilmu dong. Gua tahu kami bodoh karena Injil yang diberitakan. Itu maksimalnya jangan banget lah. Nih, kami bodoh karena Injil yang diberitakan. Tapi tolong, ya minimal bodohnya sedikit aja lah gitu ya. Tuh cantik bunda gue tuh. Minimal bodohnya bentar kita besarkan dulu. Minimal bodohnya jangan banyak-banyak. Ya sedikit lah gitu. Ya kan? Masa kitab suci harus ada gambar Tuhan? Temen aja lu. Ya kan bun? Masa di Al-Quran harus ada foto kata dia, si Ardian ini. Dengar teman-teman ya. Iya bikin malu oten lain nih. Dengar Pak Kapolda Sumut. Kalau Pak Kapolda Sumut adalah orang Kristen, ini tangkap nih orang Pak. Masa dia bilang di dalam Al-Quran itu ada foto Nabi Muhammad, kalau nggak dibilang Nabi Muhammad palsu. Dengar nih Pak Polda Sumut. Pak Polda Sumut, minta tolong saya dengan sangat nih. Berlakukan keadilan di Indonesia. Ya, masa si Ardian bilang kalau tidak ada gambar Nabi Muhammad di dalam Al-Quran maka Nabi Muhammad palsu. Berarti dia juga menista Kristen dengan mengatakan nggak ada gambar Yesus di Bible maka Yesus adalah palsu. Geri banget lu Ardian. Parah lu. Penistaan agama, lu nista agama Kristen sama Islam lu. Lu juga menista agama Yahudi, agama Hindu. Karena dalam kitabnya orang Hindu juga nggak ada foto Tuhannya. Parah lu Ardian. Ngeri nih orang nih. Orang-orang gini nih harus dimasukkan penjara ya bun. Bunda mau tanya, Bunda ini ya, kan Bunda mantan kayak dia dulu, jadi iya bun. Mau tanya, Nabi kita kan datangnya setelah Yesus, kan? Yes. Bahkan pada zaman Nabi kita kan belum ada kamera, ya. Betul. Bagaimana hello dengan zamannya Yesus, kameranya terbuat dari apa? Ya kan? Gini Bunda. Gini, ini kita bicara secara ini ya. Kita bicara secara etika saja. Jadi ada ranah yang harus kita bicarakan. Ranah etika, ranah filosofi, ranah harfiah. Nah, ini ala-ala keilmuan nih ya. Kalau kita bicara filosofi identitas, umat Kristen itu memang memiliki simbol keagamaan. Masalahnya saya cari tahu apakah foto Yesus itu adalah simbol keagamaan. Dan saya tidak menemukan jawabannya, Bunda. Jadi kalau ada simbol yang dikatakan Yesus dihujat, apakah itu termasuk menghina simbol agama Kristen? Belum tentu. Karena simbol agama Kristen itu salah satunya apakah ada foto Yesus? Ini juga menjadi pertanyaan dalam ranah delik ya, dalam ranah analisa by ilmiah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah gambar itu benar-benar Yesus? Tentu tidak. Itu tidak mungkin. Kenapa? Bahkan saya sudah tunjukkan data dari BBC mengatakan bahwa itu bukan gambar Yesus, melainkan itu hanya simbolik. Masalahnya simbol yang ditunjukkan Ratu Entok itu simbol Katolikkah, Protestankah, Ortodokkah? Karena simbol Tuhannya beda-beda. Mari kita tunjukkan datanya teman-teman ya. Gambar Yesus versi Ortodok. Nah, Ardian, penghujat lu, penghujat agama Hindu, penghujat agama Kristen, penghujat agama Islam. Masa di kitab suci harus ada foto? Lu pikir Tuhan harus jadi fotografer gitu, Ardian, woi? Ya, tenang ya, nggak apa-apa. Si Ardiannya kita mute dulu. Kenapa? Penghujat agama dia. Gambar Yesus versi Ortodok, teman-teman ya.
kita harus ilmiah teman-teman. Karena kalau kita tidak ilmiah bahaya, nanti banyak rakyat jelata yang akan masuk penjara karena ketidaktahuannya. Nah ini teman-teman, ini gambar Yesus versi ortodok. Ini loh. Jadi yang itu ini gambar, ketika kita klik gambar Yesus versi ortodok, kita menemukan gambar ini. Nah, ini mirip nggak sama yang dihujat Ratu Entok? Katanya dihujat ya, disuruh potong rambut sama Ratu Entok. Beda. Ini versi ortodok. Ya. Nah, lalu kalau kita lihat versi Katolik, kita ganti versi Katolik sekarang. Versi Katolik ya. Versi Katolik. Nah, versi Katolik banyak nih, nggak tahu yang mana satu. Nggak tahu nih. Ini kayaknya nih. Oh, nah, jadi yang di sama Ratu Entok itu orang Katolik. Tapi kenapa orang Katolik nggak marah ya? Kenapa orang Protestan yang marah ya? Oke, kita lihat yang versi Protestan deh. Berarti ini punya Katolik berarti yang dipegang sama Ratu Entok. Kenapa orang Katolik nggak ada yang melapor ya? Kenapa orang Protestan yang melapor? Protestan. Gambar Yesus versi Protestan. Yang mana ya? Saya bingung nih. Yang mana satu nih? Itu bukannya bintang film yang disalib itu, bintang film dari... Ya ada yang main film. Ini kan bintang film ini yang main film Yesus ini kan, bukan Yesus ini. Itu kan bintang film yang disalib di... Jadi iya. Betul. Jadi gitu Bun. Jadi kalau ada parameter yang mengatakan tidak adanya foto tokoh di dalam kitab suci, artinya tokoh itu palsu. Dari proposisi ini si Ardian mengatakan Musa palsu dalam Bible, Elia palsu dalam Bible, Abraham palsu dalam Bible, bapaknya Yesus palsu dalam Bible. Bahkan Yesus pun palsu karena Yesus tidak ada fotonya di Bible. Ayo lu Ardian. Makanya Ardian besok-besok kalau ngomong tuh pakai ilmu. Sembarangan lu bilang Al-Quran. Emang lu pikir Al-Quran majalah aneka yes gitu harus ada fotonya gitu? Wih. Makanya Al-Quran itu kalam Allah. Masa gini lu Ardian, nggak apa-apa kalian mengimani Tuhan kalian pernah menjadi manusia, beraktivitas layaknya manusia, punya profesi tukang kayu misalkannya, nggak apa-apa. Tapi masa kami harus disamakan sama kalian, Tuhan kami harus jadi fotografer? Lagian gini loh, kalau nggak ada kamera gimana mau moto juga? Ada aja nih orang nih. Bahaya nih orang. Menghujat kerjaan lu. Kalau giliran gini nih nggak dilaporin sama orang Sumatera Utara nih. Padahal agama kalian lo dihujat sama Ardian lo. Masa dia bilang kalau tidak ada toko bergambar di kitab suci maka palsu. Dia bilang Yesus palsu lo menurut Ardian lo. Menurut saya dia ini yang menghina Tuhannya karena Tuhannya dibandingkan dengan nabi kita loh. Kan nabi. Iya. Iya, dia merendahkan Tuhannya, Bun. Dia masa dia samain Tuhannya sama nabi ya kan? Giliran kita akui Tuhannya nabi dia nggak terima. Tapi giliran dia menyamakan Tuhannya sama nabi kita. Emang aneh-aneh ngadi-ngadi nih oten-oten naik kok malaku ya. Turunin aja ya Bun ya. Kita buang ya Bun, kita hitung. Kita buang ke bak sampah. 1, 2. Kata Bunda Ike aku nggak boleh ngelayanin orang-orang ginian guys. Karena kata Bunda Ike itu kayak aku down gitu, downgrade. Ya kan Bun? Tendang aja. Hempaskan ke laut mati. Exmin, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, Bunda nyimak dari bawah ya. Bunda nggak di atas aja. Aku tuh kalau di samping Bunda merasa cantik loh Bunda. Aura kecantikan Bunda memantul di aku. Alhamdulillah. Aku turun deh bang. Ya jadi gini Bun, aku ngajak Bunda Ike buat ngobrol-ngobrol dulu ya guys. Jadi gini. Gini Bun ya, kita kan pernah kemarin waktu kita lagi makan di tempat yang indah kemarin, Bunda kan pernah kita ngobrol nih, Yesus itu bahkan dianggap telanjang oleh para pendeta. Itu beneran ternyata Bun, ada datanya. Aku tunjukin sama Bunda deh. Sebenarnya Bunda tahu guys, cuman aku ini aja, maksudnya aku lebih penekanan ke Bunda udah tahu sebenarnya, makanya dia mualaf. Jadi Yesus, nah ini nih ya.
Jadi gini teman-teman, kenapa kita umat Islam itu menolak Nabi Isa alaihissalam itu disalib? Karena konsekuensinya sangat mengerikan. Pertama, penghinaan terhadap Nabi Isa dan penghinaan kepada Allah. Seolah-olah Allah mengizinkan nabinya dihina, dinistakan. Jadi ketika orang Romawi jubah Yesus dibagi-bagi. Nah, ini aku tunjukin sama kalian ya. Jubah Yesus dibagi-bagi. Itu ternyata kesalahan terjemahan teman-teman. Yohanes 19:23. Ternyata teman-teman celana dalamnya yang dibagi-bagi. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Rekam dong, kalau kalian bilang ini penghujatan, rekam aja gitu. Biar aku bisa bahas ini di kantor polisi, biar Pak polisi yang Kristennya bisa tahu. Kalau mereka percaya bahwa Yesus itu dilanjangi ya. Aku juga pengen ngobrol sama Pak polisi-polisi Kristen. Enak dong saya sekali nginjilin orang-orang Kristen dari kalangan polisi. Mereka pinter-pinter tuh. Polisi kita tuh pinter-pinter, pasti mereka mengerti. Nih aku tunjukin ya. Teman-teman perhatikan ya. Yohanes 19:23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Tuh, kita lihat bahasa aslinya ya, jubah itu apa? Ternyata teman-teman, jubah itu apa? Bahasa Yunaninya chiton, bukan shidi ya, chiton bacaannya ya, chiton atau bacaannya tuh kayak lafadznya tuh chiton, tapi tulisannya chiton, chiton, artinya apa chiton teman-teman? Ya kalau kita lihat teman-teman ya, di sini teman-teman, mana yang bukan yang ini, bentar, bukan yang ini, terjemahan baru ya, sorry. Ini sudah pernah dibahas sama Pak Pendeta Esra Soru, bentar, bukan ini ya, bentar. Sebentar teman-teman, bukan yang ini. Ini nih. Nah ini. Ini. Bentar ya. Nih, ini teman-teman. Ini chiton ini artinya adalah baju dalam, umumnya dipakai di bawah. Apa teman-teman chiton ini? Baju dalam umumnya dipakai di bawah. Apa coba aku tanya sama kalian, baju dalam yang dipakai di bawah apa yuk bahasa Indonesianya? CD tuh. CD. jadi ternyata kenapa umat Islam tidak percaya Nabi Isa alaihissalam itu disalibkan? Karena konsekuensinya kita percaya bahwa beliau ditelanjangi. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika kita mengimani Nabi Isa alaihissalam ditelanjangi, sama saja kita menghinakan Allah dengan mengatakan bahwa Allah membiarkan nabinya dihina, dinistakan. Katanya Allah menyayangi nabi-nabinya, tapi ternyata astagfirullahaladzim, teman-teman kita Kristen percaya kalau Tuhan mereka itu tidak menggunakan celana dalam ketika disalib. Bukan ketika disilip ya, ketika disalib. Aku salah sebut, bukan disilip, tapi ketika disalib. Ya, pahami itu. Gitu. Bunda nggak ke kafe, Bun? Ntar lagi, sudah siap-siap. Ya, kita ke kafe duduk-duduk dulu, Bun. Kita mau kita meeting aja tiap malam guys sama Bunda Ike, meeting aja, meeting penting semua, meeting tentang peradaban. Nah kedepannya gimana nih peradaban ini kita bawa, karena kita perempuan-perempuan yang harus mengedepankan ilmu pengetahuan nih, gitu. Apa sih mama ngurusin agama orang? Maaf, kita lagi nggak ngurusin agama loh, kita mengurusi kaidah keilmuan. Karena saya ini kan sekolah kuliahnya kan prodinya adalah penyiaran agama, pendidikan agama Islam, kemudian penyiaran agama Islam. Nah saya adalah pendiskusi lintas agama juga. Jadi saya ini tidak membahas agama kalian, karena ini adalah sesuatu yang ilmiah gitu loh. Itu sejarah loh, kan kalian sendiri yang bilang penyaliban Yesus itu sejarah. Jadi saya sedang bahas sejarah. Gitu ya, anak kalian pasti mati tragis. Waduh, yang mati tragis itu Tuhan kalian sayang. Gimana sih? Kalau mati tragis artinya Tuhan itu adalah azab Tuhan. Kalian nggak tahu murid-murid Yesus meninggalnya tragis semua. Oke deh, aku kasih data lagi deh. Kalian kayaknya harus belajar sama aku deh. Bayar dong les sama aku online. Bayar dong, aku belajar bayar loh. Kalian mau nggak bayar sama aku? Udah lama malas baca Bible, nggak mau dengerin kata pendeta, giliran katekisasi kabur, giliran sekolah minggu nggak datang, tiba-tiba nggak tahu kalau murid-murid Yesus matinya tragis. Kalian sih ketamparkan lu. Paulus dipenggal Raja Nero, tragis nggak tuh? Tragis banget. Kita ambil dari detik.com aja ya. Atau yang mana ya yang enak ya?
Motivasi Kristen tuh, motivasi Kristen kita ambil data Kristen aja ya guys. Biar kita tidak dituduh menghujat dan mengada-ada. Ambil data orang Kristen aja. Oke, motivasikristen.com teman-teman. Mari kita bahas. Ada yang menyumpahi kita supaya kita mati dalam keadaan tragis. Apakah mereka mau mengatakan orang mati tragis itu diajab Tuhan? Konsekuensinya adalah nanti dia mau mengatakan nih, ini orang-orang ini diajab Tuhan nih. Kisah jalan kematian 12 murid Yesus berdasarkan fakta sejarah. Ini katanya fakta sejarah ya guys. Kalau mati digantung tragis nggak ya? Tragis lah. Pertama, Simon Petrus. Fakta menjelaskan bahwa Rasul Petrus mati dengan cara disalibkan dengan kepala di bawah. Ya Allah ya Rabbi. Maaf, ini buat aku tuh tragis banget. Ini murid kesayangan Yesus matinya disalibkan sampai kepalanya ke bawah. Na'udzubillah min dzalik. Andreas mati seperti Petrus namun ia disalibkan berbentuk X. Aduh ya Allah ya Rabbi. Bartolomius, dia kemudian banyak juga menerjemahkan Injil ke dalam bahasa India Timur. Matinya dibenci oleh bangsa kafir, kemudian dipukuli, disalibkan lagi. Kenapa ya? Yang bukankah mati disalib itu mati terkutuk ya di dalam Galatia? Kok pada mati disalib semua ya? Harusnya Rasul Thomas. itu kalau mati harus disalib. Iya, karena gini loh Bun. Kenapa rata-rata Yesus dan murid-muridnya matinya disalib ya? Thomas, Rasul Thomas adalah rasul yang dikenal sebagai rasul memiliki iman kecil. Namun saat jalan kematiannya sungguh tragis, di mana ia disiksa oleh orang kafir yang marah, tubuhnya ditusuk tombak, kemudian mayatnya dilempar ke dalam nyala api yang besar. Ngeri banget ya Allah. Matius, penulis kitabnya, banyak mengatakan bahwa Matius mati dengan cara disiksa dan dipenggal dengan pedang. Allah, ngeri. Filipus matinya di penjara dulu, lalu disalib mulu mereka ini. Ya. Pegatos ngaku muslim, naik yuk. Saya mau tanya, kamu muslim apa benar? Buat sahabat-sahabat dan teman, maafkan ibu ini, saya muslim tapi saya tidak setuju dengan ini. Ayo, saya mau ajak kamu ke atas, saya mau ngobrol dengan kamu dulu. Apa yang tidak kamu setuju dari saya? Ayo kita diskusikan baik-baik karena kamu muslim loh ya. Tapi saya mau uji dulu, benar nggak muslim? Takutnya kamu otaknya nyamar. Alhamdulillah kalau kamu muslim. Naik Pegatos ya. Assalamualaikum Pegatos. Assalamualaikum Ibu. Muslim? Yang saya hormati, iya Bu, saya muslim. Alhamdulillah. Coba ayo syahadat dulu. Syahadat dulu. Alhamdulillah, saya muslim. Syahadat dulu. Syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat witir ada berapa rakaat? Gini aja Bu, gini aja. Aduh, saya tanya dulu. Saya mau uji dulu karena orang Kristen banyak bohong di depan saya. Jangan gini. Saya tanya sholat witir berapa rakaat? Sholat witir ada berapa rakaat? Sholat witir ada berapa rakaat, Bang? Saya hanya menyampaikan. Bang, sholat witir ada berapa rakaat? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Mengajarkan kepada kita yang beragama Islam, kepada anak-anak kita ataupun kepada saya, cukup sholat witir berapa rakaat? Agama kita yang apa yang tidak boleh, apa yang baik dengan agama kita, jangan ujung-ujung ke agama orang lain, Ibu. Yang Nabi Muhammad itu mereka punya membantah agama mana? Kita pun mempunyai keyakinan kita sendiri, Ibu. Iya, terus? Nggak perlu diajarin. Saya tanya, sholat witir berapa rakaat? Aduh Bu, tahu saya begitu Bu. Oke. Sholat witir berapa rakaat? Tapi saya tidak, saya jarang sholat. Aduh, ragu saya kamu Islam nih, sholat witir aja nggak tahu, udah turun. Nah, saya nggak percaya. Aduh Bu. Ih, sholat witir aja nggak tahu. Laki-laki kemayu Bu. Nggak gitu Bun. Sholat witir ditanya dia nggak mau jawab. Dia ngaku Islam. Dan dia bilang lebih baik Uni mengajarkan. Ini apa yang Islam ajarkan? Apa Islam ajarkan itu? Sampaikanlah satu ayat. Jangan begitu. Ya. Jangan begitu. Loh, kok kamu malah mengatur saya untuk melakukan apa yang benar menurut saya? Ini apa yang saya lakukan ini menurut Islam benar. Dalilnya mana? Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan keilmuan. Ya. Wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat dengan cara baik. Laki-laki. Iya. Laki suaranya sudah begitu, sudah nggak jelas, jadi nggak perlu diladeni. Hempaskan. Iya, hempaskan ke alam barzah. Ada aja ih. Maafkan ibu ini, maafkan. Emang saya salah apa? Kok kamu yang mewakili minta maaf? Lucu kamu itu. Ada aja.
Jadi teman-teman yang menyumpahi ya, tadi ada sumpah dari umat Kristen di bawah mengatakan ya akun bernama ini, akun bernama Zainuddin yang barusan mengatakan ajaran Islam menghujat ya. Ini sudah premis nih, ini sudah tuduhan nih. Ini baru menghujat nih. Sejak kapan ajaran Islam itu menghujat? Dan saya dari tadi tidak pernah menghujat. Nih kalau sakit hati yang didahulukan nih, bukan ilmu hawa nafsu didahulukan. Zainuddin, kamu yang bilang tadi ya. Kamu bilang, semoga saya mati tragis. Saya tunjukkan. Kalau mati tragis itu artinya adalah azab Tuhan, maka kamu mau mengatakan tokoh-tokoh Alkitab yang mati tragis ini diazab Tuhan. Kamu menghujat loh. Hati-hati loh kalau bicara loh. Proposisinya itu hati-hati loh. Premisnya hati-hati loh. Bisa konsekuensi logiknya balik menerkam kamu loh. Mulutmu jadi harimaumu loh. Saya tidak menghujat dari tadi. Kalau memang saya menghujat ya buktikan. Ya, halo Suruh Bledek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Suruh Bledek, ada yang mau disampaikan sebelum saya ke kafe. Ini Bu Ustazah pengen nanya. Jangan, saya bukan Ustazah, mahasiswi. Saya mahasiswi. Saya adalah orang yang diwajibkan untuk kritis dalam banyak hal. Pengen nanya ini, apa arti Islam itu dan apa arti Muslim itu? Itu aja. Anda Muslim? Muslim. Oke. Anda tidak tahu atau menguji saya? Saya tidak tahu. Oke. Udah berapa lama jadi Muslim? Muslimnya KTP. Oke. Pertama sebelum saya jawab, kewajiban saya tetap menjawab. Saya saran kepada Anda, belajar agama jangan di sosial media. Boleh mendapatkan informasi di sosial media, tapi memperdalam agama Islam itu carilah guru yang mursyid seperti saya. Saya kuliah untuk memperdalam agama Islam saya. Saya menemui ulama untuk memperdalam agama Islam saya. Kalau Anda masuk ke komal debat lalu Anda memperdalam agama di situ, itu Anda bisa salah kaprah karena konsepsi seseorang bisa berbeda-beda terkait konsep. Oke, saya jawab ya. Islam berasal dari kata salam. Aslam dan juga salim. Beberapa para scholar Islam mengatakan aslam artinya tunduk patuh kepada Allah. Salim, suci. Salam, damai. Tahu selamat. Maka kalau kita bicara Islam, Islam adalah dinul haqq. Jalan, way of life. Ajaran boleh, syariat boleh. Aturan boleh. Din dalam bahasa Al-Qur'annya, din. Islam adalah din yang mana orang-orang Islam wajib tunduk patuh kepada Allah sebagai bentuk penyucian jiwa dan raganya dengan mengikuti ya, salim tadi mensucikan diri ya. Aslam dengan tunduk patuh kepada Allah menjadi asbab dia salim lahir dan batin, bukan cuman rohani-rohani doang. Bahkan di Islam diajarkan mensucikan secara jasmani. Dan yang berakibat menjadi salam yaitu damai di dunia, selamat di akhirat. Itulah Islam. Ya, esensinya Islam. Muslim bedanya apa? Islam adalah jalannya, Muslim yang berjalan di atasnya. Muslim adalah pemeluknya, penganutnya. Islam adalah apa yang dianut. Itulah Islam dan Muslim. Pertanyaan saya sama Anda. Ya. Memiliki guru agama nggak Anda, Pak? Ini baru mau belajar. Oke, saran saya jangan belajar di TikTok dan di YouTube karena takutnya Anda salah kaprah dengan penyampaian. Kenapa? Saya saja mahasiswi ketika dosen menyampaikan, ketika dosen menjelaskan, saya mengerti, teman saya belum tentu mengerti. Dia bisa salah paham dengan penyampaian dosen. Maka dalam Islam aturan belajar itu ulama kita mengatakan al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Sanad saya adalah dosen-dosen saya. Maka pastikan Anda belajar kepada orang yang kredibel. Saya ini adalah seorang mahasiswi. Saya seorang pendebat. Kapasitas saya mengkritisi. Transfer knowledge belum menjadi kredibilitas saya karena saya belum disahkan secara undang-undang. Nanti kalau saya sudah diizinkan menjadi pengajar, baru saya berhak mengajar. Tapi ketika saya sedang belajar dengan metode diskusi ini, bisa jadi saya mengajar kalian, tidak apa-apa. Kalian dapat ilmu dari situ. Maka kita letakkan posisi kita pada tempatnya. Belajar pada ulama. Masuk ke komal ustadz-ustadz. Tanyakan tentang agama Islam. Begitu ya, brother. Supaya Anda tidak tersesat. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama Bang Suruh Bledek. Tapi sudah paham dengan penjelasan saya?
Alhamdulillah sedikit-sedikit jelas. Oh, alhamdulillah ya. Perlu saya uji nggak? Nggak usah ya, saya bukan dosen. Oke. Iya, Makasih iya. Bang Suro, saya turunkan ya. Oke, terima Semoga kasih. sehat selalu, semoga Allah tambahkan Assalamualaikum. ilmu kepada antum semua. Kalaupun Anda ini ya, naudzubillah min dzalik ya. Apapun yang terjadi dengan kehidupan Anda, abangku Suro Bledek, jangan sampai Anda menyembah orang Yahudi, oke? Jangan sampai Anda menyembah orang Yahudi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam, apapun yang terjadi dengan kehidupan kalian, pahit, getir, bahkan kalian lapar sekalipun, jangan pernah kalian menyembah orang Yahudi. Paham? Orang Yahudi siapa? Yesus lah orang Yahudi. Emang kalian menafikan Yesus emang Yesus bukan orang Yahudi? Ini kenapa orang Kristen pada nanya orang Yahudi emang siapa Yesus? Yesus kan orang Yahudi. Halo, lupa ingatan. Assalamualaikum, Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Yesus itu juru selamat ya, Uni. Kata orang Kristen iya. Tapi buat Itu siapa iman mereka. ini? Itu buat siapa yang juru selamat itu? Itu Kalau kan kata Yesus untuk Bani Israel, tapi kata orang Kristen buat mereka ya nggak apa-apa. Jadi gini ya, kalau ada seorang, nah Bunda Ike ya, ini contohnya analoginya begini. Bunda Ike mengangkat saya sebagai anaknya, artinya itu benar. Kalau saya anak angkat Bunda Ike. Tapi kalau ada seger-seger tiba-tiba bilang di Komal, saya ini anak angkatnya Bunda Ike. Padahal Bunda Ike nggak ngangkat dia jadi anaknya. Ah, itu namanya klaim. Ngaku-ngaku namanya. Jadi kalau ada yang bilang Yesus juru selamat untuk orang Kristen, itu tak apa-apa, terserah mereka, pengakuan mereka. Tapi kalau Yesus sendiri bilang kalau dia juru selamat untuk orang Yahudi, orang Bani Israel sih. ada datanya Matius 10 ayat 5 dan 6. Iya ada, saya juga baca itu. Cuman orang itu membangkang katanya. Dibalas Ya nggak lagi. apa-apa, nggak apa-apa lah. Kita kan negeri kita ini toleransi, membiarkan. Bahkan ada yang nyembah botol kecap juga nggak apa-apa di Indonesia sekarang. Masa nggak mengganggu aja? Nah ketika Yesus berdoa, dia itu berdoa dengan siapa? Masa Tuhan berdoa sama Tuhan? Sama bapaknya. Ya, sama bapaknya, berarti bapaknya Tuhan gitu. Berarti banyak Tuhan iya. mereka. Ya Udah Allah. jangan berarti bagi mereka kalau 3 itu 1. Udah kita hargai mereka, kita jangan gini loh ya, supaya nanti kita nggak masuk penjara. Jadi kalau mereka bilang 3 itu sama dengan 1, ya iyain aja udah. Nah iya, juru selamat buat apa itu Bani Israel juru selamatnya? Iya, nggak apa-apa kalau mereka mengklaim Yesus juru selamat mereka, biarkan sudah. Boleh di negara kita mereka beragama Kristen, walaupun agama Kristen datang dari penjajah, nggak apa-apa. Ya, Kita tuh nggak boleh loh. Kita nggak boleh loh mengganggu mereka, mengimani ketuhanan mereka, biarkan. Tapi kalau Tapi Islam dihujat nih, Uni, kalau Islam dihujat nggak bakal diam, Uni. Oh iya dong, saya aja kan nabi saya dihujat.